Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo akan merekrut 56 pegawai KPK yang akan dipecat karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan menjadi aparatur sipil negara atau ASN Polri. Kapolri mengaku sudah mendapat jawaban dari Presiden Joko Widodo mengenai penarikan 56 pegawai KPK itu. Kapolri mengatakan Presiden Jokowi melalui Mensesnek menyetujui penarikan 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK menjadi ASN Polri. Selanjutnya, Polri akan berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara. Maksud dari penarikan 56 pegawai KPK menjadi ASN Polri adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri dalam pengembangan tugas di Bareskrim, di mana salah satu tugasnya adalah pencegahan korupsi. Memenuhi kebutuhan organisasi Polri terkait pengembangan tugas-tugas di Bareskrim Polri, khususnya di Tipikor, di mana ada tugas-tugas tambahan terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya lain yang harus kita lakukan dalam rangka mengawal program penanggulangan COVID dan juga pemilihan ekonomi nasional serta kebijakan-kebijakan strategis. Sidang paripurna interpelasi Formula E siang tadi akhirnya ditunda karena tidak quorum. Selain itu, 7 fraksi melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi ke Badan Kehormatan karena dianggap melanggar tata tertib. Ditolak oleh 7 fraksi, sidang paripurna interpelasi Formula E tetap digelar pagi tadi. Meski demikian, sidang ini pun akhirnya ditunda Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi karena tidak quorum. Hanya 33 anggota dari fraksi PDIP dan PSI yang hadir. Namun sebelum ditunda, 2 fraksi yang hadir tetap menyampaikan pendapatnya dalam sidang. Di sisi lain, saat sidang tadi pagi, 7 fraksi yang tidak hadir justru tengah bersiap menyusun berkas untuk melaporkan Ketua DPRD DKI Jakarta ke Badan Kehormatan. Prasetyo Edy dianggap melanggar tata tertib karena menyelipkan paripurna hak interpelasi dalam rapat BAMUS. Padahal, menurut ke-7 fraksi, agenda tersebut tidak ada dalam undangan BAMUS DPRD DKI. Harusnya sebagai pimpinan bisa mengakomodir kedua belah pihak, bukan hanya karena tekanan dari satu sisi, misalnya pengusul interpelasi atau apapun. Dan itu kami rasa dari 7 fraksi ini belum pernah juga ada yang dipanggil untuk berbicara oleh pimpinan mengenai hak interpelasi yang disampaikan kedua fraksi dan 7 fraksi tidak memilih ikutan. Itu tuh belum pernah ada pembahasan mengenai itu, tiba-tiba pada rapat BAMUS pun tidak ada agenda untuk melaksanakan paripurna interpelasi. Jangan pakai akun saya ya. Fraksi Golkar, Gerindra, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan PKB P3 memboikot sidang interpelasi karena mereka tidak ingin dianggap melanggar aturan. Fraksi Gerindra menyatakan menolak hadir dalam rapat paripurna yang membahas interpelasi kebijakan Formula E karena cacat prosedural. Sementara fraksi PDI Perjuangan beranggapan bahwa usulan rapat paripurna telah melalui mekanisme yang tepat, namun sengaja diboikot 7 fraksi. Dan berikut cuplikan dialog iNews sore tadi. Tangani daftar hadir rapat BAMUS, artinya menolak penjadwalan rapat paripurna. Memang itu kan sangat cepat ya. Mengambil palu ditanya setuju, ya setuju. Yang megang palu biasanya ya tanda petik ya. Ya seenaknya aja lah. Saya mengatakan seenaknya saja dalam situasi seperti itu. Tapi semua anggota BAMUS 7 fraksi itu di dalam rapat BAMUS tidak menandatangani daftar hadir yang mengagendakan rapat paripurna hari ini. Satu ya, kedua, penyelenggaraan rapat paripurna tadi pun kan agak lucu, mempertontonkan kelucuan, tidak quorum, dibuka. Kemudian ada penjelasan interpelasi. Ya kalau tidak quorum ya tidak usah dibuka, ditunda 1 jam. Memang ada penegasan misalnya tadi tidak mengambil keputusan, hanya rapat. Ada penjelasan di dalam penyelenggaraan paripurna itu harus dihadiri quorum. Kalau tidak quorum ya tidak bisa ada kegiatan apa-apa. Tetapi tadi ada kegiatan penyampaian penjelasan interpelasi. Itu keliru lagi.
Kalau bahasa orang kampung itu jahlul murokab itu. Baik. Baik Pak Gilbert, langsung saja tanggapannya. Dari awalnya saja sudah cacat prosedur sehingga dinilai ilegal. Pak Syarif ini memang menyusun tetapi tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia susun. Jadi jangan terlalu terkesima dengan apa yang beliau sampaikan. Kenapa saya katakan Pak Syarif tidak bertanggung jawab? Karena mereka mengatakan bahwa komisi pun harus dipilih pimpinan, ketua, sekretaris, wakil melalui anggota. Tetapi yang terjadi kan tidak dipilih. Jadi artinya Pak Syarif pun tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia susun begitu. Nah, dalam hal ini juga kalau dikatakan ini tidak legal, artinya ilegal, ya apanya yang tidak legal? Karena kan undangan itu memang tidak dijadwalkan untuk undangan Bamus kemarin, tidak dijadwalkan untuk mengagendakan interpelasi, tetapi sesuai tatip yang katanya Pak Syarif susun dan harus dipertanggungjawabkan oleh Pak Syarif juga. Anggota di dalam Bamus berhak mengagendakan. Dan memang tugasnya Bamus adalah mengagendakan rapat. Dan kemudian kemarin itu didesak, ada juga teman sefraksinya Pak Syarif yang hadir, ada 7 fraksi yang hadir, dan tidak ada yang menolak, lalu apanya yang ilegal? Yang ilegal adalah menyatakan itu tidak legal, tetapi menyatakannya tidak di gedung DPRD. Datang dong Pak Paripurna katakan itu ilegal, sehingga fair begitu. Jadi kemarin itu 7 fraksi hadir kok. Jadi kalau dikatakan itu ilegal ya tidak. Dan kita lihat di dalam tatip yang katanya juga Pak Syarif itu selaku wakil sementara waktu itu menyusun bahwa paripurna itu diajukan oleh 1/5 jumlah anggota, 21 sekarang karena 105 kita. Dan kemudian 2 fraksi minimum. Ya kemarin juga memenuhi quorum itu. Jadi tidak ada yang ilegal di situ semuanya. Beralih ke informasi, warga Desa Bojongkoneng, Bogor melaporkan penggusuran paksa dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh PT Sentul City Tbk ke Komnas HAM. Mereka membuat pengaduan adanya kekerasan dalam penggusuran lahan. Warga Bojongkoneng Sentul mendatangi kantor Komnas HAM untuk membuat pengaduan atas penggusuran lahan tanah di kawasan Bojongkoneng. Korban penggusuran yang datang bersama pengacara menjelaskan permasalahan yang terjadi dengan beberapa pengembang. Di antaranya PT Sentul City yang sebelumnya bermasalah dengan pengamat politik Rocky Gerung. Jadi ini warga menghadapi tidak hanya penggusuran tapi juga upaya kriminalisasi dari pengembang. Nah ini kita minta perlindungannya dari Komnas HAM bahwa warga-warga ini terutama para petani adalah juga orang yang perlu dilindungi oleh Komnas HAM dan mereka punya hak atas tanahnya, mereka punya hak prioritas, mereka punya hak untuk hidup sejahtera menurut Undang-Undang 39 tahun 99 pasal 36. Selain itu, tim kuasa hukum warga Bojongkoneng juga membuka posko pengaduan terkait kasus sengketa tanah yang dialami. Dari Jakarta, Daneswara Laksana, Rizky Iwal, iNews melaporkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kabar mengenai sekolah PTM menjadi klaster COVID-19 merupakan hoax. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.